Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mursalin Dahyang, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Campalagian. Dalam video ini, saya akan memperlihatkan kepada Anda aksi nyata yang telah saya lakukan dalam menerapkan modul 3.3. Adapun tujuan pembelajaran khusus. 1. CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan B, A, G, J, A yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Untuk tahap B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan: bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk meningkatkan kesadaran dan membina karakter baik pada setiap siswa melalui program Inspira, integrasi nilai dan pembinaan karakter? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. 1. Mengadakan diskusi dan pertemuan dengan kepala sekolah, wakase kurikulum, guru BK, perwakilan guru, dan staf sekolah untuk memahami perspektif dan ide-ide mereka terkait kondisi saat ini dan harapan mereka terhadap lingkungan sekolah di masa depan. 2. Mengidentifikasi sumber daya, aset yang tersedia untuk mendukung implementasi program Inspira. 3. Melakukan wawancara dan pengamatan beberapa guru untuk memahami tantangan yang dihadapi dan potensi solusi yang diinginkan. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, kepemilikan murid. Berdiskusi dengan murid untuk mengetahui pendapat mereka tentang kondisi sekolah dan pengawasan. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. 1. Kepala sekolah. 2. Wakase kesiswaan. 3. Guru BK. 4. Perwakilan guru. 5. Siswa. Waktu yang diperlukan 2 hari. Penanggung jawab tahap ini adalah calon guru penggerak. Adapun dokumentasi mengenai tindakan yang dilakukan pada tahap buat pertanyaan utama yakni mengadakan diskusi dan pertemuan dengan kepala sekolah, wakase kurikulum, guru BK, perwakilan guru, dan staf sekolah untuk memahami perspektif dan ide-ide mereka terkait kondisi saat ini dan harapan mereka terhadap lingkungan sekolah di masa depan dan mengidentifikasi sumber daya, aset yang tersedia untuk mendukung implementasi program Inspira. Serta melakukan wawancara dan pengamatan beberapa guru untuk memahami tantangan yang dihadapi dan potensi solusi yang diinginkan. Untuk rencana melibatkan suara, pilihan, kepemilikan murid pada tahap buat pertanyaan utama yakni berdiskusi dengan murid untuk mengetahui pendapat mereka tentang kondisi sekolah dan pengawasan. Adapun refleksi 4F atau 4P pada tahap B buat pertanyaan. 1. Faks atau peristiwa. Saya terlibat dalam serangkaian diskusi terbatas dengan pihak-pihak terkait di sekolah untuk memahami tantangan dan harapan terkait implementasi program Inspira. Hal yang baik dari proses ini adalah mendapatkan wawasan yang mendalam tentang berbagai perspektif yang ada di lingkungan sekolah. Namun, saya juga mengalami kesulitan dalam menangani potensi resistensi dari sebagian guru terhadap program ini. Saya mengatasi hal ini dengan mencari solusi bersama tim untuk merancang kebijakan kepala sekolah dan tim penyelenggara yang dapat mendukung implementasi program. 2. Feelings atau perasaan. Selama proses pembelajaran, saya merasa antusias dan bersemangat untuk mewujudkan program Inspira ini. Namun, ada juga rasa khawatir dan kebingungan ketika dihadapkan dengan potensi resistensi dari sebagian guru. Perasaan tersebut muncul karena saya ingin memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah. 3. Findings atau pembelajaran. Dari proses ini, saya belajar pentingnya mendengarkan berbagai perspektif dan mengatasi potensi hambatan dengan solusi yang terstruktur. Saya juga menyadari bahwa komunikasi dan kolaborasi yang baik antara semua pihak terlibat sangat penting untuk keberhasilan implementasi program. Selain itu, saya juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan potensi solusi yang dapat diambil dalam situasi seperti ini. 4. Future atau penerapan. Untuk kedepannya, saya akan lebih memperhatikan strategi komunikasi yang efektif dalam merancang kebijakan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait.
Saya juga akan lebih aktif dalam memfasilitasi kolaborasi antara guru-guru yang mungkin memiliki kekhawatiran terhadap program baru. Selain itu, saya akan terus belajar dan memperbarui pendekatan saya dalam menghadapi tantangan yang muncul selama proses implementasi program, dengan tetap menjaga fokus pada tujuan akhir untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan mendukung bagi siswa. Untuk tahap yang kedua yakni ambil pelajaran. Pertanyaan. 1. Apa yang telah berhasil dalam menciptakan lingkungan kondusif di masa lalu? 2. Bagaimana kontribusi siswa, guru, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif? 3. Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman positif di sekolah lain yang telah berhasil? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. 1. Mengadakan diskusi dengan guru terkait untuk mengevaluasi keberhasilan program-program sebelumnya dalam menciptakan lingkungan kondusif. 2. Meninjau data dan hasil wawancara serta pengamatan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang telah menyumbang pada lingkungan sekolah yang positif. 3. Mencari referensi dari berbagai sumber seperti best practices di sekolah lain yang telah berhasil. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, kepemilikan murid, yakni mengorganisir sesi diskusi dan dialog dengan siswa untuk mendengarkan aspirasi dan ide-ide mereka dalam membangun lingkungan sekolah yang lebih baik. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yakni 1. Modal manusia, dukungan dari kepala sekolah, guru, dan siswa. 2. Modal fisik, fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di sekolah. 3. Modal sosial, hubungan dan jaringan komunitas sekolah dengan pihak terkait. 4. Modal finansial, dana atau anggaran yang tersedia untuk implementasi program ini. Waktu yang diperlukan selama 2 hari. Penanggung jawab tahap ini, calon guru penggerak. Adapun dokumentasi dari tindakan-tindakan yang dilakukan pada tahap ambil pelajaran. Diskusi dalam kelompok besar untuk mengevaluasi keberhasilan program-program sebelumnya dalam menciptakan lingkungan kondusif. Meninjau data dan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya serta mencari referensi dari berbagai sumber seperti best practices di sekolah lain yang telah berhasil. Adapun rencana untuk melibatkan suara pilihan. Kepemilikan murid pada tahap buat pertanyaan utama yakni berdiskusi dan berdialog dengan siswa untuk mendengarkan aspirasi dan ide-ide mereka dalam membangun lingkungan sekolah yang lebih baik. Adapun refleksi 4F atau 4P untuk tahap A ambil pelajaran. 1. Faks atau peristiwa. Saya terlibat dalam serangkaian diskusi dan evaluasi bersama seluruh stakeholder di sekolah untuk mengevaluasi program-program sebelumnya dan merencanakan implementasi program Inspira. Hal yang baik dari proses ini adalah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor kunci yang memengaruhi lingkungan sekolah dan mendapatkan dukungan yang luas dari para stakeholder terkait program Inspira. Namun, hambatan yang saya alami adalah menemukan solusi untuk mengatasi potensi resistensi dari beberapa guru terhadap program baru dan menemukan cara untuk memperbaiki program-program yang telah ada sebelumnya. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya bekerja sama dengan tim untuk merancang kebijakan baru dan memperbaiki program-program yang ada. 2. Feelings atau perasaan. Selama proses pembelajaran, saya merasa terinspirasi dan termotivasi oleh antusiasme dan dukungan yang diberikan oleh semua stakeholder terhadap program Inspira. Namun, saya juga merasa tertantang oleh kompleksitas dalam menangani resistensi dari sebagian guru dan menemukan solusi untuk memperbaiki program-program yang tidak efektif. Perasaan tersebut muncul karena saya ingin memastikan bahwa program Inspira dapat diimplementasikan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah. 3. Findings atau pembelajaran. Dari proses ini, saya belajar pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program-program sekolah. Saya juga menyadari bahwa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, kita perlu memperbaiki program-program yang sudah ada sebelumnya dan mengintegrasikan pembinaan karakter ke dalam kurikulum secara lebih efektif. Selain itu,
Saya juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana merespons resistensi dari sebagian stakeholder dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. 4. Future atau penerapan. Untuk masa depan, saya akan lebih berfokus pada memperkuat kolaborasi dan komunikasi antara semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program-program sekolah. Saya juga akan terus mencari solusi yang inovatif untuk mengatasi hambatan dan resistensi yang mungkin timbul dalam proses implementasi program. Selain itu, saya akan terus belajar dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan saya agar dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan mendukung bagi semua siswa. Demikian aksi nyata modul 3.3 dari saya. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.